Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat memikis, Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyeru manusia dalam ketaatan kepadanya. Selain itu, para nabi dan rasul juga diutus untuk menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Kali ini kita akan bercerita tentang salah satu nabi, yaitu Nabi Ayub, yang dapat menjadi panutan perihal kesabaran saat menghadapi ujian. Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib umat Islam imani. Kisah Nabi Ayub ini banyak diceritakan dalam berbagai buku cerita Islami anak karena sifatnya yang patut untuk diteladani. Nabi Ayub dikenal memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa, meskipun hidupnya berkali-kali dilanda cobaan. Kisah beliau mengajarkan akan keteguhan iman, keikhlasan, dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah cobaan yang berat. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita simak bersama-sama. Jangan lupa di like dan subscribe channel Memikis dulu ya. Di dalam kehidupan, setiap manusia pasti mengalami berbagai cobaan. Namun, cobaan yang dihadapi oleh Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu yang paling berat dan menuntut kesabaran yang luar biasa. Nabi Ayub alaihissalam seorang nabi yang terkenal akan kesolehannya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit yang berkepanjangan dan kehilangan seluruh hartanya. Nabi Ayub alaihissalam hidup pada tahun 1420 sampai 1540 sebelum Masehi. Beliau diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru kaumnya, yaitu masyarakat di daerah Huran, sekitar Yordania dan Syria, agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub bin Amwas adalah seorang laki-laki yang tampan. Fisiknya bagus. Beliau tinggal di daerah Awas, bagian dari wilayah Gunung Syair atau negeri Adum. Nabi Ayub berkebangsaan Romawi dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam bin Ishak alaihissalam. Ibunya berasal dari keturunan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam memiliki istri yang cantik dari keturunan Nabi Yusuf yang bernama Rahmah. Sebelum ujian kesabaran menimpanya, Nabi Ayub diberikan limpahan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dikaruniai badan sehat, wajah yang rupawan. Beliau juga diberi anugerah berupa anak-anak keturunan yang baik dan seorang istri yang setia. Di segi sisi materi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan harta yang melimpah ruah, sehingga Nabi Ayub menjadi seorang yang sangat kaya raya. Tidak hanya berupa uang, harta, tetapi juga mewujud dalam bentuk tanah dan bangunan yang luas di daerah Basnia, salah satu wilayah dari negeri Huran. Beliau juga memiliki berbagai macam binatang ternak dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga tidak ada orang yang bisa menandinginya. Binatang ternak tersebut berupa unta, sapi, kuda, keledai, dan kambing. Dengan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, Nabi Ayub alaihissalam pun rajin bersyukur. Beliau menjadi seorang hamba yang bertakwa dan menyayangi sesama. Nabi Ayub rajin menyantuni anak yatim, janda, duafa, dan orang yang sedang dalam perjalanan tapi tidak punya uang untuk melanjutkan atau ibnu sabil, serta memberi makan orang miskin. Nabi Ayub dikenal memiliki kepribadian yang menawan, pandai bersyukur, dan senantiasa menghiasi lisannya dengan berzikir. Ia tidak pernah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki.
Ia tidak suka ada manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi sesat. Iblis terus mencoba menggoda keimanan Nabi Ayub agar tersesat dan ingkar, juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis ingin menggoda Nabi Ayub agar terjerumus dalam dosa. Iblis lalu segera menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta izin untuk menguji kesabaran dan ketaatan dari Nabi Ayub alaihissalam. Iblis menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan cobaan berupa menghancurkan kebun dan binatang ternak dan mengatakan niscaya bahwa Nabi Ayub alaihissalam akan murtad. Allah pun akhirnya mengabulkan permintaannya. Lalu iblis mulai membuat rencana untuk menjatuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Berbagai cara telah disusunnya dengan berbagai resikonya. Iblis dan kelompoknya mulai melancarkan aksi pertamanya. Dalam waktu yang singkat, semua hewan ternak Nabi Ayub mati ditimpa penyakit yang aneh. Seorang budak Nabi Ayub tergesa-gesa mendatanginya. Pakaian dan tubuhnya terbakar, dan budak itu mengatakan bahwa tempat pengembalaannya terbakar. Tidak ada yang tersisa dan semuanya hangus. Nabi Ayub tidak bisa lagi membayar gaji kepada para pegawainya. Ia pun terpaksa tidak lagi memperkerjakan mereka. Nabi Ayub dan keluarganya menjadi benar-benar miskin. Pada saat Nabi Ayub alaihissalam sedang sholat, datanglah iblis untuk menghasutnya. Iblis berkata, "Hai Ayub, sesungguhnya Allah telah menghanguskan kekayaanmu hingga kamu jatuh miskin. Buat apa kamu banyak beribadah jika kamu menjadi miskin?" Nabi Ayub menjawab, "Sesungguhnya apa yang kumiliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghendaki untuk mengambilnya, aku tetap bersyukur. Bukankah aku telah lama diberi nikmat yang banyak oleh Allah?" Kemudian Nabi Ayub dan keluarganya tetap menjalankan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis dan kelompoknya kembali menyusun rencana selanjutnya untuk menggoyahkan iman yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya. Suatu hari, ketika anak-anak Nabi Ayub sedang berkumpul di salah satu rumahnya, iblis menghancurkan rumah tersebut dan membunuh semua anak-anak Nabi Ayub. Tentu saja hal ini membuat Nabi Ayub dan istrinya sangat bersedih. Kemudian iblis kembali mendatangi Nabi Ayub dan berkata, "Hai Ayub, Allah telah mengambil semua anak-anakmu. Untuk apa lagi kamu beribadah kepadanya?" Akan tetapi Nabi Ayub tetap sabar dan berkata, "Sesungguhnya anak-anakku milik Allah. Jika Allah menghendaki mereka, itu adalah haknya. Aku tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akan tetapi iblis tidak pernah pantang menyerah. Dia terus berusaha untuk menggoda keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam. Suatu hari, ketika Nabi Ayub sedang beribadah, iblis kemudian meniup hidung dan mulut dari Nabi Ayub alaihissalam yang menyebabkan Nabi Ayub menderita penyakit kulit. Penyakit tersebut menggerogoti seluruh tubuh Nabi Ayub. Tubuhnya dipenuhi oleh bintik darah, nanah, dan banyak ulat. Semakin hari, semakin parahlah penyakit kulit dari Nabi Ayub. Penyakit tersebut tidak pernah menimpa kaum sebelumnya, bahkan setelahnya, bahkan mengakibatkan rontok seluruh rambut Nabi Ayub alaihissalam, terkelupas kulitnya hingga menggantung, sehingga tidak ada satupun anggota tubuhnya yang sehat, melainkan hati dan lidahnya yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penderitaan seperti itu, beliau tetap sabar dan tabah, serta tetap selalu berzikir kepada Allah siang dan malam, pagi dan sore hari. Nabi Ayub akhirnya hanya bisa berbaring dan melaksanakan kegiatannya di atas tempat tidur.
Semua kebutuhannya dipenuhi oleh istrinya yang setia. Pada awalnya, masyarakat bersimpati dengan cerita yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Namun, karena penyakit Nabi Ayub semakin parah, mereka mulai menjauh dan mengucilkannya. Hanya istrinya, yaitu Siti Rahmah, yang senantiasa mendampingi Nabi Ayub dalam suka maupun duka, yang selalu memberikan perhatian yang dalam, dan sang istri tidak pernah melupakan serta tetap menghargai kebaikan serta kasih sayang Nabi Ayub alaihissalam di masa-masa yang lalu. Istrinya tidak henti-hentinya mengurus segala yang dibutuhkannya, termasuk membantunya buang hajat dan memenuhi semua keperluannya, sehingga keadaan istrinya itu semakin lemah dan hartanya semakin menipis. Namun Nabi Ayub tetap sabar dan tabah dengan peristiwa yang menimpanya, dan dengan hilangnya kekayaan serta anak dari sisinya, serta penderitaan yang bertubi-tubi setelah dan sebelumnya, dia benar-benar merasakan kenikmatan dan kemuliaan. Pada suatu hari, para wanita datang dengan penuh kemarahan. Mereka meminta Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan lingkungan mereka. Mereka khawatir penyakit yang diderita Nabi Ayub akan menular kepada mereka. Dengan penuh kesedihan, akhirnya Siti Rahmah memapah Nabi Ayub untuk meninggalkan tempat tersebut. Sebenarnya Nabi Ayub sempat memberikan kebebasan kepada Siti Rahmah jika memang ia ingin meninggalkannya. Akan tetapi istrinya tetap setia kepada Nabi Ayub untuk mempertahankan hidup dengan Nabi Ayub. Siti Rahmah rela menjual perhiasannya. Ketika perhiasannya sudah habis, Siti Rahmah pun rela bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Hari demi hari penyakit kulit dari Nabi Ayub bertambah parah. Siti Rahmah tidak tahan melihat suaminya semakin menderita. Ia pun berkata, "Wahai suamiku, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Aku tidak tega melihatmu dalam keadaan yang seperti ini." Nabi Ayub menolak sembari berkata, "Wahai istriku, aku malu kepada Allah untuk meminta kesembuhan, sedangkan Allah telah melimpahkan kesehatan yang lebih lama dari sakitku ini." Nabi Ayub pun tetap beribadah kepada Allah meskipun dalam keadaan yang sangat parah. Iblis makin geram dengan kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam. Allah berfirman dalam surat As-Sod ayat 44 yang artinya, "Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baiknya hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah." Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian selama 18 tahun. Selama 18 tahun itu pula Nabi Ayub tidak pernah mengeluh, tidak pernah berkata, "Kenapa ya Allah?" Dan bahkan Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah berkata, "Ya Allah, keluarkan hamba dari cobaan ini," dan lain sebagainya. Nabi Ayub alaihissalam terus menikmati cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, terus bersabar, berikhtiar dengan berobat, dan tetap beribadah. Dan hingga 18 tahun istrinya berkata, "Ya Nabi Allah, Anda sudah 18 tahun tidak berdakwah. Bagaimana jika minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan penyakitmu itu? Tidak perlu meminta yang lain, tidak perlu anak ataupun harta, hanya minta agar kamu sembuh, agar engkau bisa berdakwah lagi." Lalu Nabi Ayub pun menjawab, "Wahai istriku, dulu berapa lama kita berada dalam kenikmatan?" Istrinya menjawab, 20 tahun. Lalu Nabi Ayub alaihissalam bertanya lagi, "Sudah berapa lama sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Istrinya menjawab, 18 tahun. Dan Nabi Ayub alaihissalam berkata, "Aku masih malu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ternyata iblis tetap tidak pantang menyerah untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Dengan tipu muslihatnya, iblis mencoba menggoda Siti Rahmah agar meninggalkan Nabi Ayub yang seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi.
Siti Rahmah bahkan sempat berpikir untuk meninggalkan Nabi Ayub saat keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan suaminya. Ketika memanggil istrinya, Nabi Ayub tidak mendengar jawaban dari istrinya tersebut. Beberapa kali beliau mencoba memanggil, namun istrinya ternyata tidak ada di rumah. Nabi Ayub pun berpikir bahwa istrinya telah meninggalkannya. Beliau pun berjanji jika istrinya kembali, beliau akan mencambuknya hingga 100 kali. Setelah 20 tahun lamanya cobaan yang diterima Nabi Ayub alaihissalam, barulah beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa yang sangat santun. Wahai Tuhanku, Robku, penciptaku, pemilikku, penyiap segala kebutuhanku, pemusnahku yang akan mematikan aku. Sungguh aku telah ditimpa sebuah penyakit, dan Kau Zat yang Maha Penyayang. Nabi Ayub berdoa kepada Allah untuk memohon kesembuhan. Allah pun mengabulkan. Allah berfirman yang artinya, "Entakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Quran Surat Shod ayat 42. Kemudian Nabi Ayub menghantamkan kakinya ke tanah. Keluarlah air yang sangat segar. Nabi Ayub pun kemudian mandi dan meminum air tersebut. Tidak berapa lama kemudian, Nabi Ayub merasa sehat kembali. Penyakit kulit yang dideritanya telah sembuh. Bahkan wajahnya terlihat semakin tampan dan gagah. Tidak berapa lama, istrinya pun kembali dan mencoba untuk menemukan suaminya. Alangkah kagetnya istrinya, karena yang berada di rumahnya adalah seorang lelaki yang tidak dikenalnya. Ia pun bertanya, "Siapakah kamu? Di mana suamiku?" Nabi Ayub kemudian menjawab, "Akulah suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku." Istrinya pun tidak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Akan tetapi ia merasa sangat bahagia dengan keadaan suaminya yang sekarang. Ia pun kemudian berlari dan menjatuhkan diri di hadapan suaminya untuk meminta maaf. Ia merasa sangat bersalah karena sempat berniat untuk meninggalkan Nabi Ayub. Nabi Ayub pun memaafkan kesalahannya. Karena ia telah berjanji untuk mencambuk istrinya yang telah kembali, ia pun memberitahukan kepada istrinya. Istrinya ternyata tidak keberatan untuk menerima hukuman tersebut. Sebelum Nabi Ayub memberikan hukuman, Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk mencambuknya dengan 100 helai rumput. Allah pun berfirman dalam surat Shod ayat 44 yang artinya, "Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baiknya hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah." Setelah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan hujan berupa belalang emas kepada Nabi Ayub. Lalu Nabi Ayub mengambil sebagian darinya dengan tangannya dan menaruhnya pada bajunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkata kepada Nabi Ayub, "Hai Ayub, tidakkah engkau puas?" Dia menjawab, "Ya Robku, siapakah yang pernah kenyang dari rahmatmu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengembalikan keluarganya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 84 yang artinya, "Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami." Allah memberikan imbalan-imbalan terhadap sikap sabar dan tabah Nabi Ayub dalam menghadapi ujian. Allah kemudian mengembalikan semua kekayaan Nabi Ayub karena keuletannya dalam bekerja. Meski telah menjadi kaya kembali, Nabi Ayub tetap baik hati dan suka menolong. Selain mengembalikan hartanya, Allah juga memberikan anak pada Nabi Ayub, sejumlah anak yang pernah tertimpa musibah dahulu.
Setelah menjalani kehidupan yang penuh ujian dan mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub alaihissalam hidup dalam keadaan sehat, sejahtera dan diberkahi keturunan yang banyak. Namun seperti semua manusia, beliau akhirnya wafat sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak ada keterangan yang pasti dalam Al-Quran maupun hadis sahih mengenai usia dan tempat wafatnya Nabi Ayub alaihissalam. Beberapa sumber sejarah Islam menyebutkan bahwa Nabi Ayub diperkirakan wafat pada usia 93 hingga 140 tahun. Beliau diyakini dimakamkan di wilayah yang sekarang termasuk dalam daerah Syam atau Suriah, Irak atau Yordania. Setelah wafatnya Nabi Ayub, dakwah Islam tetap diteruskan oleh para nabi setelahnya, termasuk keturunannya. Salah satu putranya yang disebut dalam riwayat adalah Bashar atau Bashir, yang dikenal sebagai Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli disebut dalam Al-Quran sebagai seorang yang sabar dan soleh. Demikianlah kisah hidup dari Nabi Ayub alaihissalam. Dari Nabi Ayub alaihissalam kita bisa meneladani kesabaran dan pantang menyerah. Nabi Ayub menunjukkan keteguhan dalam menghadapi tantangan hidup, pengabdian yang tulus. Nabi Ayub tetap mempertahankan ibadah dan rasa syukur yang konsisten terlepas dari keadaannya yang sangat sulit. Kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub tetap percaya pada hikmah ilahi saat menghadapi kesulitan hidupnya. Kisah Nabi Ayub alaihissalam menjadi bukti abadi akan nilai-nilai kesabaran, keimanan, dan ketangguhan. Sebagai umat Islam yang beragama, sepatutnya kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sedang dilanda cobaan. Kita harus yakin bahwa cobaan yang datang tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan dan menguji iman kita. Yakinlah bahwa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah di luar batas kemampuan hambanya. Sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.